Jangan lupa tekan tombol subscribe, lonceng, like, and share. Hai adik-adik, bertemu lagi bersama kakak. Hari ini kita belajar di kelas 3 tema 6, dan hari ini kita akan belajar tentang sekolah yang nyaman. Siswa membutuhkan sarana belajar. Sarana itu diperlukan agar siswa dapat belajar dengan nyaman di sekolah. Siswa perlu ruangan kelas yang bersih. Siswa perlu halaman untuk bermain dan berolahraga. Sekolah juga harus menyediakan energi listrik untuk keperluan belajar, listrik untuk penerangan, listrik untuk menyediakan air, juga listrik untuk menghidupkan peralatan yang diperlukan selama belajar. Setiap bulan, sekolah harus membayar penggunaan energi listrik. Sebagai warga sekolah, siswa wajib ikut melakukan penghematan listrik. Matikan lampu kelas jika tidak diperlukan. Matikan keran air setelah digunakan. Sebagai warga sekolah yang baik, siswa wajib menunjukkan kepedulian atas penggunaan energi di sekolah. Banyak hal yang dapat dilakukan dalam memenuhi kewajiban melakukan penghematan energi. Perilaku hemat merupakan perilaku yang disukai Tuhan. Tuhan menyukai orang yang berbuat hemat. Tuhan menyukai orang yang tidak melakukan pemborosan. Demikianlah materi hari ini. Agar kalian paham, kakak kasih beberapa latihan. Nah, kerjakan soal di bawah ini. Yang pertama, perhatikan soalnya. Apa sajakah yang dibutuhkan agar kalian dapat belajar dengan nyaman? Berikan 3 contoh. Jadi berikan 3 contoh agar kalian dapat belajar dengan nyaman. Nah, apa saja yang dilakukan? Nah, yang pertama kita jawab, agar belajar dengan nyaman, kalian yang jelas harus mempunyai ruangan kelas yang rapi. Jadi mempunyai atau ruang kelas yang rapi, memiliki ruang kelas yang rapi. Ini untuk yang A-nya. Kemudian yang B-nya atau yang keduanya, membutuhkan ruangan yang bersih. Itu yang B-nya atau yang keduanya. Kemudian yang terakhir, jauh dari perumahan warga, atau dengan kata lain jauh dari keramaian. Ini boleh juga keramaian. Oke, itu untuk soal nomor 1. Kemudian nomor 1 ini bisa juga ditambah
sumber daya listriknya banyak atau memiliki sumber daya listrik. Jadi setiap sekolah itu harus memiliki sumber daya listrik. Kalau tidak mempunyai itu mungkin agak terganggu. Contoh, di saat musim hujan itu kan mendung gelap. Nah, kelas kalian juga ikut gelap. Jadi supaya terang makanya memakai listrik atau penerangan berupa lampu yang berasal dari listrik. Oke, nomor 2 soalnya, apa yang perlu disediakan sekolah agar siswa dapat belajar dengan nyaman? Jadi berikan 3 contoh yang harus disediakan sekolah agar siswanya belajar dengan nyaman. Nah, yang pertama yang harus disediakan adalah menyediakan ruang kelas yang bersih dan rapi. Ruang kelas yang bersih dan rapi serta ruang kelasnya harus besar sesuai dengan kapasitas berapa siswanya. Jadi harus memenuhi syarat cukup untuk siswa tersebut besarnya. Kemudian yang kedua, apalagi memiliki halaman untuk bermain, Kemudian apalagi yang ketiganya, memiliki sarana olahraga. Ada sarana olahraga itu bisa lapangan bola, lapangan bola kaki, bola voli. Nah, yang penting ada sarana olahraganya. Kemudian apalagi? Nah, yang terakhir itu harus memiliki sumber energi listrik. Sumber energi listrik. Nah, ini harus mencukupi. Jangan nanti misalnya sumber energinya kurang, sebentar mati, turun. Nah, itu juga kurang bagus. Kemudian nomor 3, apa kewajiban siswa terhadap sarana yang disediakan sekolah? Nah, ini kewajiban kalian siswa itu berarti harus menjaga dan merawat sarana tersebut. Jadi kewajiban siswa yaitu menjaga dan merawatnya Oke, kemudian nomor 4, untuk apa saja energi listrik digunakan di sekolah? Berikan 3 contoh. Nah, yang pertama itu menyalakan lampu. Yang pertama. Kemudian menyalakan atau menghidupkan penyejuk ruangan. Penyejuk ruangan. Nah, bisa AC atau bisa kipas angin. Yang penting untuk fungsinya penyejuk ruangan. Nah, kemudian yang sangat penting itu menghidupkan bel. Nah, bel sekolah untuk tanda masuk sekolah, untuk istirahat atau pulang sekolah ini sangat penting. Kemudian yang terakhir untuk menghidupkan komputer bagi para gurunya bisa bekerja atau TU-nya. Nah, itu juga perlu. Kemudian kalian bisa juga misalnya belajar dengan menggunakan M-Focus. Nah, untuk menghidupkan M-Focus jadi bisa juga. Kemudian bisa juga menghidupkan speaker, mungkin di saat mau senam kalian kan butuh suara untuk lagu-lagu senamnya itu. Nah, itu membutuhkan speaker.
Kemudian yang kelima, tuliskan 3 peristiwa perubahan energi yang terjadi sehari-hari. Nah, jadi peristiwa perubahan energi yang terjadi sehari-hari. Yang pertama contohnya misalnya kalian naik motor. Nah, motor itu kan menggunakan minyak. Jadi motor, berarti perubahan energinya itu energi kimia menjadi gerak. Nah, motor bergerak karena minyak itu kimia, berubah dia menjadi gerak. Itu yang pertama. Kemudian menghidupkan lampu. Nah, menghidupkan lampu di malam hari itu perubahan energi listrik menjadi cahaya. Kemudian menghidupkan kipas angin. Berarti energi listrik menjadi gerak. Nah, banyak sekali misalnya orang tua kalian memanaskan nasi dengan menggunakan rice cooker, itu perubahan energi listrik menjadi energi panas. Nah, mungkin itu saja yang bisa kakak berikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa tekan tombol subscribe